Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Dwi Indika dengan NIM 12180223361, Prodi Agroteknologi kelas 3A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Rita Elvianis, SP MSc. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang unsur hara. Yang pertama yaitu definisi unsur hara. Apa itu unsur hara? Unsur hara yang disebut juga nutrien, hara atau zat hara adalah zat yang diperlukan oleh organisme untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Nutrien atau unsur hara merupakan unsur atau senyawa kimia yang digunakan dalam metabolisme suatu organisme. Menurut Nur Indah Mansur, dikutip dari buku Pupuk dan Pemupukan tahun 2021, unsur hara adalah unsur kimia tertentu yang dibutuhkan tanaman dalam memenuhi keperluan fisiologisnya. Setidaknya ada 16 jenis unsur hara yang mutlak diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, yang selanjutnya yaitu unsur hara esensial. Unsur hara esensial adalah unsur-unsur yang diperlukan dan sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Apabila unsur tersebut tidak tersedia bagi tanaman, maka tanaman akan menunjukkan gejala kekurangan unsur tersebut dan pertumbuhan tanaman akan terganggu atau tidak optimal. Bagaimana suatu unsur hara tersebut dapat dikatakan esensial? Yang pertama, suatu unsur hara dapat dikatakan esensial apabila kebutuhan elemennya khas dan mutlak, yaitu tidak dapat digantikan dengan yang lain, dan elemen tersebut harus terlibat secara langsung dalam proses metabolisme tumbuhan atau tanaman. Yang kedua, suatu tanaman atau tumbuhan tidak akan mampu untuk menyelesaikan daur hidupnya tanpa ada unsur hara esensial, karena unsur hara tersebut sangat penting dalam proses pertumbuhan suatu tanaman atau tumbuhan. Yang ketiga, ada jenis-jenis unsur hara esensial. Yang pertama, ada unsur hara makro, dan yang kedua, ada unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Contohnya seperti karbon, hidrogen, nitrogen, fosfor, kalium, oksigen, sulfur, kalsium, dan magnesium. Sedangkan unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit. Contohnya ada boron, besi, mangan, seng, tembaga. Yang keempat yaitu fungsi unsur hara. Secara umum, fungsi unsur hara yaitu sebagai pengatur reproduksi bagi tanaman, sebagai nutrisi bagi tanah dan tanaman, dapat menyusun struktur sel pada tanaman serta berperan dalam transfer energi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi unsur hara makro. Yang pertama ada unsur nitrogen, berperan dalam pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman sebagai bahan sintesis protein, klorofil, dan asam amino, berperan dalam merangsang pertumbuhan dan memberi warna hijau pada daun. Yang kedua ada unsur kalium, sebagai kofaktor enzim, membantu penyerapan air dan unsur hara lain dari tanah, membantu transportasi hasil asimilasi dari daun ke jaringan tanaman. Yang ketiga ada unsur fosfor, sebagai komponen gula fosfat dan asam nukleat, berperan pada pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah, membantu proses untuk merangsang pembungaan. Yang keempat ada unsur kalsium, sebagai kofaktor enzim hidrolisis ATP, berperan dalam pembelahan sel dan pertumbuhan akar, mengatur dan menguatkan daya tembus serta merawat dinding sel. Yang kelima ada unsur magnesium, sebagai penyusun klorofil, sebagai media yang terlibat dalam transfer P,
memperlancar proses fotosintesis. Yang keenam ada sulfur. Sebagai komponen protein penyusun asam lipoat, berperan dalam pembentukan struktur dan fungsi enzim serta protein dalam jaringan daun dan biji. Yang ketujuh ada unsur oksigen. Sebagai penyerapan nutrien oleh akar, membentuk jaringan baru bagi tumbuhan. Yang kedelapan ada unsur hidrogen, menjaga keseimbangan osmosis, membentuk zat-zat organik yang membentuk massa tubuh tanaman. Yang kesembilan ada unsur karbon, sebagai pembentuk tubuh fisik tanaman yang terdiri dari seluruh senyawa organik seperti karbohidrat, protein, enzim, fenol, klorofil, dan lain-lain. B. Fungsi unsur hara mikro. Yang pertama ada boron yang berfungsi membentuk senyawa kompleks dan ikut serta dalam pemanjangan sel dan metabolisme asam nukleat. Yang kedua ada klor yang berfungsi sebagai reaksi fotosintesis yang melibatkan evolusi O2. Yang ketiga ada unsur mangan yang berfungsi sebagai pengaktif enzim, sebagai evolusi O2 fotosintetik, sebagai dehidrogenasi, dan sebagai oksidasi. Yang keempat ada molibdenum, yaitu sebagai kantin hidrogenase dan membantu mengikat nitrogen dari udara bebas. Yang kelima ada besi, sebagai respirasi dan sebagai konstituen sitokrom dalam fotosintesis. Yang keenam ada tembaga, yaitu sebagai komponen urikase dan fenolase dan dapat mendorong terbentuknya hijau daun. Yang ketujuh ada seng, sebagai konstituen alkohol dehidrogenase dan membentuk hormon tumbuh pada tanaman. Selanjutnya yaitu dampak kekurangan unsur hara makro. Yang pertama nitrogen, yaitu pertumbuhan tanaman terhambat, daun menguning, akumulasi antosianin. Yang kedua ada kalsium, yaitu nekrosis pada bagian ujung akar dan ujung daun. Akar akan berwarna kecoklatan, akarnya pendek dan terdapat banyak cabang. Yang ketiga ada fosfor, pada ujung daun, tepi daun, dan tulang daun terjadi nekrosis dan klorosis. Yang keempat yaitu ada unsur magnesium, klorosis di antara tulang daun. Yang kelima ada sulfur, pertumbuhan terhambat, klorosis pada daun, akumulasi antosianin. Yang keenam yaitu kalium, bunga mudah rontok dan gugur, rentan terhadap serangan penyakit, daun menggulung ke bawah dan seperti hangus. Yang ketujuh ada unsur oksigen, yaitu ciri-cirinya terhambatnya proses fotosintesis, tanaman akan layu dan mati. Kemudian ada dampak kekurangan unsur hara mikro, yaitu yang pertama ada klor, ujung daun layu, klorosis dan nekrosis pada daun, pertumbuhan daun dan akar terhambat, ujung akar menebal. Yang kedua ada besi, terjadi klorosis di antara tulang daun, bagian keseluruhan daun akan berwarna putih. Yang ketiga ada boron, terjadi keabnormalan pada buah, akar ataupun umbi. Apikal dominansi hilang, nekrotik karena pembelahan sel terhambat. Yang keempat ada mangan, klorosis antar tulang daun, terjadi pembentukan bintik nekrotik pada daun. Yang kelima ada tembaga, yaitu daun berwarna hijau gelap, terjadi nekrotik dari ujung ke bawah pada tepi daun. Yang keenam ada seng, tepi daun mengerut, mengalami distorasi pada daun, daunnya kecil. Yang ketujuh ada molibdenum, yaitu nekrosis pada daun tua, klorosis antar tulang daun, dan pembungaan akan terhambat. Dampak kelebihan unsur hara makro. Yang pertama ada sulfur, dapat menyebabkan keasaman pada tanah, dapat mengikat kalsium sehingga menjadi unsur yang lambat tersedia. Yang kedua ada kalsium, dapat membuat beberapa tubuh tanaman yaitu batang dan daun mengeras serta kaku. Pertumbuhan menjadi lambat karena sel-sel tidak elastis. Yang ketiga ada nitrogen, yaitu warna daun yang menjadi terlalu hijau dan sangat rimbun. Proses pembuahan yang terhambat, kualitas buah akan menurun, rasa buah yang pahit, pertumbuhan vegetatif relatif cepat, menyebabkan keracunan bagi tanaman. Yang keempat ada fosfor, dapat menghambat penyerapan nitrogen, dapat menghambat penyerapan unsur hara mikro. Yang kelima ada kalium, dapat menyebabkan penyerapan kalsium dan magnesium terganggu, pertumbuhan tanaman terhambat, dan tanaman dapat mengalami defisiensi. Yang keenam ada magnesium,
yaitu dapat menyebabkan defisiensi kalsium, tanaman terlihat pucat, daun dewasa menguning, timbulnya bercak-bercak kuning keputihan pada daun-daun dewasa. Secara perlahan, jaringan sel akan mati dan berubah warna menjadi kecoklatan dan layu. Dampak kelebihan unsur hara mikro, yang pertama ada besi, daun berwarna oranye atau perunggu, diawali dengan bercak-bercak coklat, proses pembungaan terhambat, tanamannya kerdil, terhambatnya penyerapan unsur hara lain. Yang kedua ada tembaga, terjadinya hambatan penyerapan unsur hara besi, akarnya pendek, kaku, tebal, dan berwarna gelap. Daun akan mengalami bercak-bercak dan mengering. Yang ketiga ada seng, yaitu bentuk daunnya mengecil dan kaku, terjadinya klorosis dan nekrosis. Yang keempat ada mangan, tanaman tumbuh kerdil, percabangan terbatas, pembentukan akar terhambat, akar menebal dan berwarna gelap. Yang kelima ada boron, terjadi penuaan dini hingga kematian sel, hasil panen agak pahit, yaitu pada buahnya, keracunan pada tubuh tanaman hingga mengeluarkan getah. Yang keenam ada molybdenum, yaitu warna memucat dan terjadi kematian pada sel tanaman muda. Yang terakhir ada klor, hasil panen muda menyusut, penyerapan larutan pupuk berkurang, pada cuaca kering menyebabkan plasmolis pada tanaman. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.